Kemudian, Tama membawa Nanako kembali ke vilanya di lereng gunung dan pergi ke ruang bawah tanah villa. Dia terkejut saat mengetahui bahwa sebenarnya ada peralatan pengisian cairan oral yang sederhana. Dan masih banyak botol cairan oral kosong dan sumbat botol di sebelahnya. Nanako bertanya dengan heran, mengapa ada peralatan farmasi di sini? Tama tersenyum dan berkata, itu hanya satu set peralatan pengisian dan penyegelan sederhana. Aku berencana mempersiapkan beberapa untuk siswa seni bela diri di Villa Elsa untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mengenai obat mujarab, terlalu banyak siswa di Villa Elsa, aku tidak mampu memberikan masing-masing pil. Jadi aku cukup mengubah ramuan itu menjadi air dan mengencerkannya dengan cairan oral. Setelah mengatakan itu, Tama berkata lagi, aku awalnya menyiapkan lebih dari 200 botol. Tapi aku tidak menyangka akan ada begitu banyak orang saat itu. Siapa sangka nantinya Rebecca membawa seluruh Taizen Tao ke Jakarta. Jadi aku menyiapkan lebih banyak lagi. Berikan kepada mereka besok. Nanako tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Rebecca sangat kuat dan tegas. Lebih dari 200 orang di Taizen Tao, tanpa memandang jenis kelamin, tua atau muda, semuanya diperintah olehnya. Bahkan Bram tidak berani berbicara keras padanya. Selama dia dan Taizen Tao bisa melayani Tuan Tama dengan sepenuh hati. Ini akan sangat bermanfaat bagi Tuan Tama di masa depan. Tama mengangguk dan berkata, sekarang adalah saat kita paling kekurangan tenaga kerja. Lebih dari 200 orang Taizen Tao tidak dapat diremehkan. Akan lebih baik jika kita bisa membuat kemajuan lebih lanjut dalam hal kekuatan di masa depan. Setelah mengatakan itu, Tama berkata, tunggu sebentar, aku akan mencampurkan obat cair, dan datang lagi nanti untuk mengisinya. Tama, dengan bantuan Nanako, meningkatkan produksi sejumlah cairan oral. Total pengisian lebih dari 400 botol, dengan total volume 700. Tama berencana menggunakan 200 botol tambahan sebagai insentif bagi para siswa. Sehingga mereka yang mencapai kemajuan tercepat dan memiliki sikap terbaik dapat memperoleh imbalan tambahan. Yang juga akan menambah semangat mereka. Ketika mereka selesai mengisi cairan mulut dan keluar dari villa di lereng gunung, hari sudah gelap. Melihat waktu sudah lewat jam 7, Tama berkendara kembali ke kota bersama Nanako. Setelah kembali ke Villa Andara, Tama pertama-tama mengirim Nanako ke ruang bawah tanah dan memarkir mobil yang dikendarainya dari villa di tempat parkir yang dibeli oleh keluarga Ito di ruang bawah tanah. Dia mematikan mobil dan berencana membawa Nanako ke dalam lift terlebih dahulu. Lalu naik ke lantai pertama dari lift, lalu berjalan kembali ke villanya. Saat dia dan Nanako hendak keluar dari mobil, seorang pengemudi wanita telah keluar dari mobil di tempat parkir yang berseberangan secara diagonal. Setelah dia mengunci mobil, dia membawa tasnya dan berjalan ke ruang lift. Ketika Nanako melihatnya, dia berkata kepada Tama, Tama, dia adalah tetangga yang kusebutkan. Hanya ketika aku mendengar dia menelepon temannya hari itu, aku mengetahui bahwa Guruji akan datang ke Jakarta. Tama mengangguk ringan, tersenyum dan berkata, sepertinya jika kamu punya kesempatan, kamu harus berterima kasih padanya. Dia membantumu menyadari kebenaran secara tidak sengaja. Iya sih, Nanako juga setuju dengan sudut pandang Tama dan berkata, kalau bukan karena dia, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencapai pencerahan. Mengatakan itu, dia berkata kepadanya, Tama, apa kamu ingin bertemu Guruji? Mungkin dia bisa memberimu inspirasi. Tama menggelengkan kepalanya. Situasiku istimewa. Jadi sebaiknya aku mencoba untuk tidak bertemu dengannya. Setelah mengatakan itu, Tama melihat ke belakang wanita itu. Tiba-tiba menjadi lebih cerdas.
dan langsung merasakannya dengan energi spiritualnya. Dia tidak meragukan wanita ini di dalam hatinya. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk merasakannya. Dan itu sepenuhnya karena dia memikirkan sarjana dari Black Mamba. Ia merasa bahwa semua kebetulan di dunia ini mungkin bukanlah suatu kebetulan. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan energi spiritual untuk mengonfirmasi. Jika pihak lain adalah orang biasa yang tidak mengerti seni bela diri, apalagi energi spiritual, itu membuktikan kalau dia terlalu khawatir. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa wanita ini memang bukan seorang pejuang atau biksu, yang membuatnya lega sepenuhnya. Keduanya mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ketika mereka berjalan ke ruang lift secara normal, wanita itu kebetulan sedang menunggu di sini. Ketika keduanya tiba di ruang lift, salah satu lift baru saja terbuka. Wanita itu langsung masuk, berbalik setelah menggesek kartunya, dan melihat Nanako dan Tama mengikutinya. Dia tiba-tiba terkejut dan berkata, "Ah, itu kamu?" Nanako mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Kebetulan sekali, kamu baru saja pulang kerja?" "Tidak," wanita itu berkata sambil tersenyum, "aku hanya seorang ibu rumah tangga, tidak ada cara mudah untuk berangkat kerja. Aku baru saja kembali dari makan malam di rumah sahabatku." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tama dengan rasa ingin tahu dan bertanya pada Nanako, "Apa ini pacarmu?" Nanako sedikit tersipu, tapi tanpa sadar masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia adalah temanku, dan kebetulan dia tinggal di komunitas yang sama. Aku mengambil mobilnya." Dia tidak berani menyetujui atau mengakui bahwa Tama adalah pacarnya di depan tetangganya. Lagi pula, Tama sendiri tinggal di Villa Andara. Bukankah memalukan jika mereka bertemu dengannya dan Alena lagi suatu hari nanti? Setelah mendengar ini, wanita itu mengangguk dan bertanya pada Tama, "Pria ini juga tinggal di gedung ini?" Tama menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tinggal di gedung lain." Setelah mengatakan itu, dia menekan tombol lift. Wanita itu mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, "Kupikir kalian adalah pasangan. Sepertinya kalian pasangan yang sempurna." Nanako berkata dengan malu-malu, "Tidak, kami hanya teman biasa." Wanita itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Lift dengan cepat mencapai lantai pertama, dan Tama mengucapkan selamat tinggal kepada mereka berdua, keluar dari lift, dan berjalan kembali ke area villa. Saat ini, ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang berada satu lift dengannya tadi adalah bawahan ibu kandungnya. Dan alasan mengapa dia kembali sebelum dia adalah karena semuanya sudah direncanakan. Sarah khawatir Tama akan berpikir terlalu banyak, dan sengaja memintanya mencari kesempatan untuk tampil di hadapannya, sehingga Tama bisa memastikan bahwa dia hanyalah orang biasa yang tidak memahami ilmu bela diri dan energi spiritual. Alasan mengapa mereka harus menghitung waktu untuk membiarkan wanita ini masuk ke ruang bawah tanah terlebih dahulu adalah untuk semakin mengurangi kemungkinan dicurigai. Bagaimanapun, manusia adalah hewan subjektif. Jika seseorang mengikutimu ke tempat yang sama, seseorang yang tertarik akan mengiramu sedang diikuti. Namun yang terjadi justru sebaliknya, dan tingkat kecurigaannya sangat berkurang. Sarah ikut campur dalam pencerahan Nanako. Untuk mencegah Tama memperhatikan sesuatu yang tidak biasa, dia harus menghilangkan semua keraguan Tama. Jika tidak, dengan karakter Tama, dia pasti akan menyelesaikannya sebelum menyerah. Beberapa menit kemudian, Tama kembali ke area Villa Andara. Di villa saat ini, mertuanya sedang menonton TV di ruang tamu lantai 1. Dengan TV menyala, mereka berdua setengah berbaring di sofa, masing-masing menelusuri ponsel mereka.
Alena belum kembali dari Amerika Serikat, dan Tama telah keluar selama beberapa hari. Sejak awal, musuh bertempur setiap hari, dan lambat laun menjadi lelah. Dan berevolusi menjadi orang asing yang paling familiar. Meski keduanya berada di bawah satu atap, hampir tidak ada komunikasi di antara mereka. Tama mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Keduanya tanpa sadar berdiri dari sofa, memandang Tama dengan heran, dan berkata serempak, "Menantuku yang baik telah kembali." Setelah mengatakan itu, keduanya saling memandang dengan jijik, seolah-olah mereka berdua kecewa dengan pemahaman diam-diam tadi. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.